Untuk menghadapi era globalisasi, maka dunia pendidikan harus mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas atau dengan kata lain, manusia yang unggul dan tangguh, yakni mempersiapkan pembangunan manusia seutuhnya. Oleh karena itu, Madrasah Aliyah Negeri Barito Selatan memiliki beban tanggung jawab yang berat, guna mewujudkan tuntutan kualitas tersebut. Visi Madrasah Aliyah Negeri Barito Selatan adalah terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa, berkualitas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berketerampilan atau life skill. Misi Madrasah Aliyah Negeri Barito Selatan antara lain: 1. Mewujudkan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 2. Melaksanakan proses pembelajaran secara profesional dan berkualitas. 3. Mampu berkompetisi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan keterampilan dan kecakapan hidup atau life skill. Warzuqni fahman kamila walisanan dzakira waj'alni minas sholihin atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahirabbil alamin. Ria kemudian Robi Allah karena ayah Naila Sania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Bi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi sebagaimana yang Bapak katakan kemarin, kan ada tugas untuk kalian kemarin untuk presentasi masing-masing kelompoknya. Nah, jadi sebelum kita presentasi, maka di sini Bapak mungkin menerangkan dulu masalah pelajar kita, yakni mengenai makanan halal dan haram. Halal dan haram. Kamu menjumpai sesuatu yang dihalalkan dalam Al-Quran. Jika kita menjumpai dalam Al-Quran, maka halalkan. Dan jika kamu menjumpai sesuatu yang dihalalkan dalam Al-Quran, maka haramkan. Nah, jadi jangan kita menghalalkan. Bukankah tidak ada halal bagi kamu sekalian daging himar? Semua binatang buas yang memiliki daripada taring. Semua jenis burung yang memiliki kuku tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang baru mengatakan 7 orang, yakni saya sendiri Muhammad Swandi, di sebelah kiri saya sendiri dari saya Rizya. kami, dan kebetulan ada 2 orang yang berhalangan hadir pada hari ini, yaitu Ria dan Dayat. Di sini kami ingin mempresentasikan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah adalah manhaj ini sunnah beliau sebagai pedoman dan panduan hidup. Allah tidak pernah menurunkan suatu hukum yang memberatkan manusia, baik secara fisik maupun rohani, kecuali sesuai dengan kemampuan manusia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang pada saat ini. Berdirinya kami di sini ingin memaparkan makalah kami yang telah kami buat beberapa hari yang lalu, yakni dengan tema taat itu wajib kecuali dalam maksiat.
yang terdiri dari saya sendiri, Muarif Pendala Putra, dan rekan saya yang di sebelah kanan. Tanpa basa-basi, saya selaku moderator akan mempersilahkan kepada pemaparan materi membacakan materi yang telah kami buat. Wajib sesuai dengan maksiat. Hadisnya an Abdullah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sabu wa ta'atu ala mar'i al-muslimi fima ahabba wa qariha ma lam yu'mar bi maksiati fa iza umira bi maksiati fala sam'a wala ta'at. Artinya mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik dalam hal yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar maupun mentaati. Hadis dari sebalikkan berdasar kepada kita bahwa ketaatan kepada pemimpin tidak dibatasi rasa suka atau tidak suka. Dengan engkau benar sulit atau mudah, sehingga kita wajib taat dalam situasi apapun. Meski demikian, ketaatan kita terhadap pemimpin bukanlah taat secara pribadi kita. Kita harus tetap berpegang teguh terhadap syariat Allah. Ketaatan kita dapat hanya diperuntukkan bagi pemimpin yang menjalankan syariat Allah dan kemaslahatan. Apabila pemimpin tersebut diperintahkan dalam hal maksiat, maka kita diwajibkan tidak taat. Dalam hadis ini juga disebutkan bahwa kita juga harus mentaati perintah. Selama perintah membaik atau menolak perintah yang sama, perintah itu kemaksiatan. Kewajiban seseorang untuk menjalankan pemerintah sesuai dalam hadis sebagai berikut. Di atas juga disebutkan bahwa kita juga harus menaati perintah selama perintah yang baik dan untuk menolak perintah selama perintah itu untuk kemaksiatan. Kewajiban seseorang untuk menjalankan perintah sesuai dalam hadis yaitu sebagai berikut. Menjalankan perintah as-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'i al-muslimi fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiati. Mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Dalam petikan hadis di atas, manusia diperintahkan untuk menjalankan perintah selama perintah berbuat kebaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Azmi Rahmiati, Anissa Nuraini, Nur Aini Suryatri, Siti Nur Atiyah, Salakana Hayanaila, dan 2 anggota yang tidak hadir bernama Ahmad Alawin dan Muhammad Redel. Ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Makanan Halal dan Haram. Kata halal sendiri diambil dari bahasa Arab yaitu halal yang berarti yang memiliki arti diperbolehkan, sedangkan pengertian makanan halal sendiri merupakan makanan yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Selain istilah halal, terdapat juga istilah thayyiban yang sering kita dengar. Thayyiban sendiri memiliki arti baik yang dalam artian memiliki mutu dan kualitas yang baik dan tidak merusak kesehatan, dan kita sebagai umat muslim diharuskan hanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyiban. Makanan haram. Makanan haram sendiri merupakan makanan yang dilarang keras untuk dikonsumsi. Apabila tetap dikonsumsi, maka orang yang mengonsumsi makanan haram tersebut akan mendapatkan dosa. Berbanding terbalik dalam makanan halal yang apabila dikonsumsi kita akan mendapatkan pahala. Status haram yang diberikan terhadap suatu makanan atau minuman sendiri biasanya merupakan makanan dan minuman yang tidak baik untuk kesehatan jika dikonsumsi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhannas
janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata. Jadi kesimpulan dari makalah kami adalah makanan halal berarti segala jenis makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Sedangkan makanan haram adalah segala jenis makanan yang konsumsinya dilarang oleh agama. Dari mempelajari makanan halal dan haram, kita dapat membedakan yang mana makanan yang halal untuk dikonsumsi dan makanan yang haram untuk dikonsumsi. Adapun hikmah dari mengkonsumsi makanan halal adalah agar mendapatkan ridha Allah. Dengan begitu, semua yang masuk ke dalam tubuh adalah hal-hal yang bersih. Dan adapun dampak negatif dari mengonsumsi makanan yang haram adalah tidak akan terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan. Penjelasan dari kami, apakah ada pertanyaan? Ya, persilakan bagi yang ingin bertanya, yang kurang paham, yang kurang mengerti, boleh ditanyakan. Ada yang bertanya, silakan. Yang lain ada tak? Ada nggak ada? Nyaman aja betakun tuh ciri-ciri hewan yang diharamkan tuh yang kayak apa garang. Nah kan nyaman kan. Gampang aja tuh. Contohnya umpamanya kan. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang bertanya, bagaimana menentukan halal dan haram suatu makanan tersebut? Nah, Bagaimana cara menentukan halal dan haramnya suatu makanan tersebut? kalau lihat dalil silakan dijawab. Siapa yang ingin menjawab daripada pertanyaan kawannya tadi berdiri. Kemudian kalau memang ada dalilnya tunjukkan, bacakan dalilnya. Bagaimana bunyinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Wandi dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui halal dan haramnya makanan? Misal kita membeli ayam Kentucky di sebuah warung atau toko, tapi kita tidak tahu makanan itu sudah disembelih atau dipotong begitu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari Atika. Bagaimana cara menentukan halal atau haramnya itu dari jenisnya. Lalu gimana jenisnya? Dari jenis makanan dan haramnya. Makanan halal dan haramnya itu diambil dari jenisnya. Jadi gimana jenis-jenis anunya tuh, jenisnya tuh gimana maksudnya tuh? Nah, tahu jenisnya tapi jenisnya gimana? Jenis makanan halal yaitu semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menyakitkan, biasanya hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah, Rasul, dan para ulama. Contohnya seperti daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan seperti apel, kurma, anggur, dan lain-lain. Jenis makanan yang haram yaitu bangkai, daging atau daging babi. Hewan yang mati tidak menyebut nama Allah. Apakah bisa dipahami jawabannya? Bisa. Nah, alhamdulillah kalau bisa. Kalau ada yang ingin menambahkan daripada jawaban temannya tadi, dipersilahkan. Ada yang mau menambahkan? Itu pakai kaidah ayat baru. Ya, misalkan itu yakin makanannya tuh makanannya itu halal, nah makanannya itu jadi halal. Tadi kan soalannya, jadi bagaimana kita mengetahui makanan yang kita makan itu pasti kehalalannya. Contoh kayak
Contoh seperti ayam Kentucky. Nah, jadi gimana kita mengetahui bahwasanya ayam Kentucky yang dimasak orang tuh bujur-bujur halal? Kayak apa caranya mengetahuinya tuh, nah? Kehalalannya. Jadi bagaimana kita mengetahuinya? Mengetahui supaya kita tahu betul-betul umpamanya ayam yang dimasak tadi betul-betul ayam yang bujur-bujur yang istilahnya halal. Yang taib, yang baik, bukannya ayam sembarangan. Nah, utamanya tuh kalau bisa tuh kita lihat dari segi pembeliannya dulu. Kalau kita memang menyelidiki kan, kita selidiki di pembeliannya tuh kayak apa, membelinya tuh di mana. Kalau hendak lebih teliti lagi, ketika orang menukar ayam, kalau bisa tuh ayam itu lehernya ini berulang lehernya, atau ayam yang mati disembelih itu ketahuan dari lehernya. Kayak pengetahuannya, ketika ayam bujur-bujur disembelih, ayam disembelih itu jadi kitanya ini nah, ini terbilang kan jadi kita. Model kayak tertarik gitu kan ini. Lompat kan ini. Tetapi kalau ayam mati, kita lihat di sininya biasa aja. Ininya masih kayak ada tertarik kayaknya nggak ada. Biasa aja. Olehnya mati jadi kita bergerak kakinya. Nah itu berarti itu ayam bangkai itu ayam mati cuma. Kalau bisa lihat yang tadi kita minum es. Artinya jadi memang bujur tertarik itu kan kalau tertarik ini ya mak. Ada rata itu jadi rata biasa aja. Nah kalau rata biasa seperti itu ayam sudah mati lalu sendahnya gisahnya. Nah, jadi karena bisa diulang-ulang itu nah. Kalau memang bujur ayam itu memang bujur sendiri. Jadi itu nah utamanya kalau kita kemudian daripada segi ayam tadi utamanya kita lihat si pembelinya, kemudian tempat yang membeli, kemudian cara orang memotongnya kayak apa. Nah situ kita dapat menilai bahwasanya ayam Kentucky yang dijual orang tadi bujur-bujur nyata kehalalannya. Kalau kayak burger dari yang kayak silver segala macam itu bisa sebagai bentuknya mungkin mungkin ada lagi yang ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 beratas namakan Muhammad Rashid, dimulai dari Naili Arida, Malik Herlani, Walida Janati, dan saya pribadi Muhammad Asyad. Apa yang dimaksud dengan makanan yang baik? Makanan yang baik adalah makanan yang sekiranya dimakan tidak menimbulkan penyakit bagi tubuh kita. Jika mengikuti petunjuk kesehatan, maka makanan yang baik itu adalah makanan yang mengandung kandungan gizi yang cukup, protein yang cukup, dan zat-zat bermanfaat lainnya, sehingga makanan itu bermanfaat bagi tubuh. Ketentuan tentang makanan yang baik dan halal termasuk adab tersendiri dalam syariat Islam yang tidak boleh kita sampingkan. Tujuannya tidak lain agar makanan yang masuk ke dalam tubuh kita benar-benar diberkati oleh Allah SWT, sehingga akan menyehatkan secara jasmani dan rohani kita. Selain itu, terlalu kenyang dan berburu-buru dalam makan juga tidak baik untuk kesehatan dan diharamkan oleh agama karena perilaku itu mendekatkan kepada perilaku israf atau berlebih-lebihan atau boros. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kullu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Agama juga menganjurkan agar kita tidak menyisakan makanan selain makanan memang yang tidak baik untuk dimakan karena alasan kesehatan seperti duri, tulang, dan macamnya. Serta sebelum makan tangan dicuci terlebih dahulu agar tidak ada kuman yang masuk bersama makanan dalam tubuh kita. Ya. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat.
Yang beranggotakan saya sendiri Tika Rahma dan rekan saya yang bernama Robi, Putra Mulia Arifah, Siti Aisyah Agustin, Naga Satya, Sania, dan Ahmad Hidayat. Kami ingin mempresentasikan materi kami, yaitu wanita mendaun yang haram. Haram secara sendiri, secara definisi, merupakan setiap perbuatan terlarang dan tercela yang dituntut syar'i untuk ditinggalkan dengan dalil yang tegas dan pasti, serta diikuti dengan ancaman hukuman bagi pelakunya dan imbalan bagi orang yang meninggalkannya. Misal, perbuatan haram seperti zina. Zina dan zina merupakan sebuah perbuatan terlarang mendapatkan balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali zina selalu dikaitkan dengan hubungan intim yang dilakukan oleh dua perempuan dan laki-laki dan bukan muslim. Namun nyatanya zina tidak hanya terbatas pada perbuatan tersebut, namun perbuatan zina juga dapat disebut pada perbuatan-perbuatan yang mampu membangkitkan nafsu syahwat dari lawan jenis bukan muslim. Padahal dalam Al-Quran telah disebutkan secara jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya menjauhi nafsu syahwat terhadap lawan jenis yang bukan muslimnya. Selain mendatangkan dosa dan ajab yang terdiri dari Allah, melakukan zina juga dapat menimbulkan berbagai bahaya hingga ancaman penyakit pada tubuh apabila dilakukan secara terus-menerus. Hal tersebut dikatakan memang benar-benar karena. Sekian, terima kasih. Itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita rasakan, yang kita lihat selama ini mudah-mudahan dapat kepada kita Allah Taala. Jadi Bapak mohon maaf, kalau sekiranya di dalam Bapak masuk ke kelas ini terdapat suatu kegagalan, kesalahan atau kurang nyaman, yakin bagian anak sekalian, Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang ilmu yang dituntut mudah-mudahan menjadi berkah dan mendapat daripada keridhaan Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata yang bisa juga, ini kata-katanya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.